Langit Tel Aviv yang biasanya cerah dan dipenuhi hiruk-pikuk aktivitas pagi, kini diselimuti gumpalan asap hitam pekat dan debu. Pada pukul 5.30 waktu setempat, sebuah peristiwa yang tak terbayangkan mengguncang jantung ekonomi Israel. Menara Azrieli Center, simbol kemegahan dan kemajuan teknologi Israel, luluh lantak setelah dihantam oleh serangkaian serangan rudal presisi yang diluncurkan dari wilayah Iran. Bangunan ikonik yang selama ini dikenal sebagai menara tertinggi di negara itu, dan diperkirakan memiliki nilai fantastis mencapai 300 triliun rupiah, kini hanya tinggal puing-puing besi dan beton yang terbakar. Peristiwa ini, yang disebut oleh banyak pihak sebagai titik balik dalam konflik Timur Tengah, terjadi begitu cepat. Sebuah video amatir yang diunggah oleh warga Tel Aviv, Shlomo Cohen, menunjukkan bagaimana setidaknya 3 proyektil dengan kecepatan luar biasa menghantam struktur menara bundar Azrieli. Dalam rekaman yang viral di media sosial, terlihat kilatan cahaya yang sangat terang, diikuti oleh ledakan dahsyat yang membuat kamera bergoyang hebat. Kami mengira itu gempa bumi, tapi suara ledakannya berbeda. Rasanya seperti ribuan petir menyambar di satu titik, tutur Cohen kepada Tel Aviv Post beberapa jam setelah kejadian. Ketika saya melihat keluar jendela, menara itu sudah terbagi 2, dan api mulai menjalar ke seluruh bagian. Kehancuran menara Azrieli Center, yang merupakan bagian dari kompleks bisnis yang lebih besar, tidak hanya merusak properti fisik, ia juga menghancurkan sebuah lambang. Kompleks ini, yang terdiri dari menara melingkar, segitiga, dan persegi, adalah rumah bagi kantor-kantor perusahaan teknologi multinasional terkemuka, firma hukum, dan lembaga keuangan. Juru bicara militer Israel, Kolonel Eitan Livne, dalam konferensi pers darurat yang disiarkan di stasiun televisi nasional, menyebut serangan ini sebagai serangan yang disengaja dan terencana untuk melumpuhkan saraf ekonomi Israel. Lebih lanjut, Livne menegaskan, target mereka bukan hanya bangunan, tetapi juga moral bangsa kami. Laporan awal dari Israel National News menyebutkan bahwa sistem pertahanan rudal Iron Dome tidak sempat mengintersep proyektil tersebut. Ini bukan serangan rudal balistik konvensional, tulis jurnalis pertahanan senior, Avi Sela, dalam analisisnya. Diduga, Iran menggunakan rudal hipersonik baru yang mampu menembus sistem pertahanan kita dengan kecepatan dan manuver yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Teori ini didukung oleh kesaksian sejumlah ahli militer di seluruh dunia, yang menganggap keberhasilan Iran menembus salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia sebagai sebuah kegagalan intelijen yang monumental. Pada saat yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh, merilis pernyataan yang mengonfirmasi bahwa pasukan elit Garda Revolusi, IRGC, berada di balik serangan tersebut. Ini adalah respons yang adil atas agresi Zionis yang terus-menerus terhadap rakyat kami dan para martir kami, ujar Khatibzadeh, seperti yang dikutip oleh kantor berita IRNA. Pernyataan ini merujuk pada serangkaian serangan udara yang sebelumnya menargetkan situs-situs nuklir dan komandan militer Iran, yang diduga kuat dilakukan oleh Israel. Khatibzadeh menegaskan bahwa, jika mereka menyentuh kami akan menghantam jantung mereka. Serangan pagi ini seketika memicu kepanikan di pasar finansial global. Indeks saham Tel Aviv, TA35, anjlok lebih dari 15% dalam 1 jam pertama perdagangan. Investor bergegas menarik dana mereka, khawatir akan eskalasi konflik yang tidak terkendali. Harga minyak mentah dunia melonjak tajam, mencapai level tertinggi dalam 1 dekade. Kehancuran menara Azrieli adalah pukulan psikologis yang besar, kata analis keuangan, Dr. Maya Friedman, dari Hebrew University of Jerusalem. Ini bukan hanya kerugian aset, tapi juga kepercayaan. Siapa yang berani berinvestasi di negara yang bahkan menara paling ikoniknya tidak bisa dilindungi? Pemandangan di sekitar menara Azrieli Center sangat memilukan. Tim penyelamat dan pemadam kebakaran masih berjuang memadamkan kobaran api dan mencari korban yang mungkin terjebak di bawah puing-puing. Ambulans terus berdatangan. Pihak berwenang telah mengunci area tersebut, mendesak warga untuk menjauh. Namun, ratusan orang tetap berkerumun, menatap dengan mata kosong dan wajah terkejut pada kehancuran yang mereka saksikan. Di antara mereka, seorang wanita paruh baya, Sarah Levy, terisak sambil memegang ponselnya. Suami saya bekerja di lantai 20. Saya belum bisa menghubunginya, katanya lirih. Suaranya tenggelam dalam sirene yang meraung-raung. Semua sudah hancur. Segalanya. Peristiwa ini bukan hanya sebuah babak baru dalam konflik regional,
Ini adalah babak baru dalam penderitaan dan ketakutan yang akan membayangi warga sipil. Sebelum ledakan yang mengguncang dunia terjadi, Menara Azrieli Center adalah sebuah monumen hidup bagi ambisi dan inovasi Israel. Berlokasi strategis di jantung Tel Aviv, kompleks ini bukan sekadar kumpulan gedung pencakar langit. Ia adalah simbol nyata dari ekonomi yang tangguh dan ekosistem teknologi yang berkembang pesat. Dengan tinggi lebih dari 187 meter, menara bundar yang kini tinggal puing itu pernah berdiri tegak sebagai yang tertinggi di negara tersebut, dikelilingi oleh dua menara pendampingnya, menara segitiga dan persegi. Kompleks ini, yang diresmikan pada tahun 1999, menjadi magnet bagi perusahaan-perusahaan global, startup revolusioner, dan bank-bank investasi terkemuka. Nilainya, yang ditaksir mencapai angka fantastis 300 triliun rupiah, mencerminkan tidak hanya harga properti, tetapi juga kekayaan intelektual dan modal yang tersimpan di dalamnya. Namun, semua kemegahan itu musnah dalam sekejap mata pada pagi yang kelabu. Tepat pukul 5.30 WIB, ketika sebagian besar warga Tel Aviv masih terlelap atau bersiap memulai hari mereka, sebuah suara menderu memecah keheningan. Bukan suara pesawat tempur yang biasa terdengar, melainkan suara yang lebih mematikan, rudal. Menurut laporan dari stasiun televisi Channel 12 News, serangkaian rudal hipersonik meluncur dengan kecepatan tak terbayangkan, menembus lapisan langit kota yang tak terduga, dan menghantam tepat di jantung menara Azrieli yang melingkar. Ledakan pertama menciptakan bola api raksasa, diikuti oleh ledakan kedua yang merobohkan lantai-lantai atas, dan ledakan ketiga yang memicu keruntuhan total struktur bangunan. Rasanya seperti langit jatuh ke bumi, ujar salah satu saksi mata yang enggan disebut namanya kepada Haaretz, sebuah media harian terkemuka di Israel. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Suara itu begitu keras hingga telinga kami berdengung. Ketika saya membuka mata, menara itu sudah tidak ada lagi. Peristiwa ini, yang kini tercatat dalam sejarah sebagai serangan langsung paling merusak terhadap infrastruktur sipil Israel, telah memicu reaksi global yang cepat dan beragam. Dari Washington hingga Moskow, dari Beijing hingga Brussels, para pemimpin dunia mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan tersebut atau menyerukan dialog. Serangan ini tidak hanya menargetkan sebuah bangunan, ia menargetkan fondasi keamanan dan stabilitas di salah satu wilayah paling bergejolak di dunia. Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Biro Politik IRGC, Korps Garda Revolusi Iran, beberapa jam setelah serangan, Iran secara terbuka mengklaim bertanggung jawab. Pernyataan tersebut, yang disiarkan di situs berita Press TV, menyebut serangan ini sebagai pembalasan yang adil dan diperlukan atas kejahatan Zionis yang tak terhitung jumlahnya. Narasi ini menggarisbawahi motif utama Iran, balas dendam atas dugaan pembunuhan ilmuwan nuklir terkemuka mereka dan serangan siber yang menargetkan fasilitas militer Iran, yang kesemuanya diyakini dilakukan oleh intelijen Israel, Mossad. Dalam sebuah sesi wawancara eksklusif dengan The Times of Israel, seorang analis pertahanan, Dr. Liam Cohen, menjelaskan bahwa serangan ini menandai era baru dalam konflik. Selama ini, Israel dan Iran terlibat dalam perang bayangan, atau proxy war, melalui kelompok-kelompok seperti Hizbullah dan Hamas. Tapi ini adalah serangan langsung, head-to-head. Ini adalah pernyataan bahwa Iran tidak lagi takut untuk bertindak secara terbuka dan langsung terhadap Israel, kata Cohen. Pernyataannya menguatkan kekhawatiran yang sudah ada di kalangan komunitas intelijen global. Jauh sebelum serangan ini, CIA dilaporkan telah memperingatkan Israel tentang potensi peningkatan agresi dari Iran, terutama setelah Teheran mengumumkan keberhasilan mereka dalam mengembangkan rudal hipersonik. Sebuah laporan rahasia CIA, yang bocor ke media The New York Times pada pekan lalu, menyebutkan bahwa Iran semakin berani dan merasa bahwa keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut mulai bergeser. Kehancuran Menara Azrieli Center, sebuah struktur yang begitu integral dengan kehidupan sehari-hari di Tel Aviv, bukan hanya sebagai tempat kerja, tetapi juga sebagai landmark visual dan pusat perbelanjaan, telah menghancurkan rasa aman yang selama ini dirasakan oleh warga. Kami selalu merasa aman di sini. Ini adalah Tel Aviv, kota yang tidak pernah tidur, kota di mana segalanya bekerja, kata seorang pedagang kaki lima yang menyaksikan puing-puing berjatuhan dari kejauhan. Tapi sekarang, kita melihat bahwa tidak ada yang aman lagi. Bahkan menara tertinggi kita, yang merupakan simbol harapan, sudah tiada. Sentimen ini mencerminkan trauma kolektif yang kini mencengkeram Israel. Serangan ini bukan hanya kerugian finansial yang tak terukur, ia adalah luka psikologis mendalam yang akan sulit untuk sembuh,
membuka babak baru dalam permusuhan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Dunia kini menunggu respons dari Israel, yang diperkirakan tidak akan berdiam diri melihat lambang negaranya dihancurkan dengan cara yang begitu memalukan. Pagi itu, pada pukul 5.30 WIB, Tel Aviv yang masih diselimuti kegelapan subuh tiba-tiba diterangi oleh sebuah cahaya yang mengerikan. Sebuah cahaya yang bukan berasal dari matahari terbit, melainkan dari proyektil mematikan yang melesat di atas cakrawala. Menurut laporan yang dirilis oleh Israel Aerospace Industries, IAI, rudal yang diluncurkan dari wilayah Iran ini memiliki kecepatan hipersonik, jauh melampaui kemampuan deteksi dan intersepsi sebagian besar sistem pertahanan rudal yang ada saat ini, termasuk Iron Dome dan Arrow 3. Kecepatan rudal ini setara dengan Mach 15, kata seorang insinyur senior IAI yang meminta namanya dirahasiakan, dalam sebuah wawancara dengan Yediot Ahronot. Ini berarti rudal itu melesat 15 kali lebih cepat dari kecepatan suara, nyaris tidak memberikan waktu reaksi bagi sistem kami. Kronologi kehancuran menara Azrieli Center, yang didokumentasikan oleh kamera pengawas dan ponsel warga, memberikan gambaran yang mengerikan tentang detik-detik sebelum tragedi. Pada pukul 5.28, radar pertahanan udara Israel mendeteksi adanya peluncuran dari Iran, namun tidak mampu mengidentifikasi lintasan atau jenis proyektil secara akurat. Dalam waktu kurang dari 2 menit, laporan pertama dari radar menunjukkan bahwa 3 rudal mendekati wilayah pesisir Tel Aviv. Pada pukul 5.30, kamera CCTV di sebuah gedung apartemen di dekat menara Azrieli merekam sebuah kilatan cahaya yang sangat terang, diikuti oleh ledakan pertama. Proyektil pertama menghantam bagian atas menara bundar, memicu ledakan yang menyebar secara horizontal, seperti gelombang kejut. Tidak sampai 5 detik kemudian, ledakan kedua terjadi. Kali ini, proyektil menghantam bagian tengah menara, tepat di sekitar lantai 30. Ledakan ini jauh lebih dahsyat, meruntuhkan struktur baja dan beton dari dalam. Saksi mata, Yael Ben Shalom, seorang karyawan kafe di lantai dasar menara yang saat itu baru saja tiba untuk membuka tokonya, menceritakan pengalamannya kepada Israel Hayom. Saya baru saja memasukkan kunci ke pintu ketika saya mendengar suara yang begitu keras, dan kemudian saya melihat langit-langit runtuh. Saya berlari. Semua orang berteriak dan berlari. Ketika saya sampai di jalan, saya menoleh dan melihat menara itu, simbol kota kami, sudah terbelah dua dan api menyala dari dalam. Ledakan kedua ini, menurut tim ahli forensik militer Israel yang tiba di lokasi, adalah penyebab utama dari kehancuran menara. Ledakan ketiga terjadi nyaris bersamaan dengan keruntuhan lantai atas. Rudal terakhir menghantam dasar menara, di area pondasi dan pusat perbelanjaan. Ini adalah pukulan telak yang membuat bangunan itu tidak memiliki pondasi yang kokoh untuk menopang sisa-sisa strukturnya. Kehancuran ini bukanlah keruntuhan yang bersih. Itu adalah kehancuran yang total dan kacau. Video amatir yang diunggah oleh warga memperlihatkan awan debu abu-abu yang menjulang tinggi, menutupi seluruh area kompleks dan menyelimuti jalanan di sekitarnya. Puing-puing besar dari beton, kaca, dan baja berjatuhan seperti hujan, menghancurkan mobil-mobil yang diparkir dan merusak bangunan-bangunan di sekitarnya. Deskripsi visual dari lokasi kejadian pasca serangan sangatlah memilukan. Menara bundar, yang sebelumnya berdiri tegak dan megah, kini hanya tinggal kerangka baja yang terpuntir dan puing-puing yang berasap. Tim penyelamat dan pemadam kebakaran harus berhadapan dengan api yang masih berkobar, diselingi oleh ledakan kecil yang berasal dari pipa gas atau listrik yang putus. Jurnalis dari Jerusalem Post, David Levy, yang meliput dari lokasi kejadian, menggambarkan pemandangan itu sebagai mirip dengan zona perang di Suriah atau Ukraina, bukan di jantung kota metropolitan modern seperti Tel Aviv. Kerusakan tidak hanya terbatas pada menara Azrieli. Guncangan akibat ledakan juga merusak jendela-jendela di gedung perkantoran dan apartemen di sekitarnya. Kompleks perbelanjaan yang terhubung ke menara juga hancur lebur, dengan kaca-kaca pecah dan etalase toko yang roboh. Tim SAR, yang bergegas ke lokasi dalam hitungan menit, harus menghadapi tantangan besar. Mereka harus menavigasi tumpukan puing yang tidak stabil dan api yang terus berkobar, dalam upaya putus asa untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Kesaksian seorang petugas pemadam kebakaran, yang diwawancarai oleh Globes, sebuah media bisnis Israel, menceritakan betapa sulitnya evakuasi. Kami menemukan satu orang selamat di bawah tumpukan puing di area parkir bawah tanah, tetapi yang lainnya, kami hanya menemukan bagian-bagian tubuh. Ini bukan pekerjaan, ini adalah mimpi buruk, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Insiden ini,
dengan segala detailnya yang mengerikan, menyoroti kerapuhan keamanan sebuah negara yang selalu dianggap superior di wilayahnya. Keberhasilan Iran dalam menembus sistem pertahanan Israel tidak hanya menunjukkan kemajuan teknologi militer mereka, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas dan menggetarkan, tidak ada tempat yang aman, bahkan di pusat komersial yang paling dijaga sekalipun. Kehancuran menara Azrieli bukan hanya tentang puing-puing fisik, ini adalah kehancuran mitos, keruntuhan kepercayaan diri, dan dimulainya babak baru yang penuh ketidakpastian dan ketakutan bagi Israel. Tepat pukul 7 WIB, ketika asap hitam pekat masih mengepul dari puing-puing menara Azrieli, dunia dikejutkan oleh pernyataan resmi dari Teheran. Kantor berita IRNA, corong resmi pemerintah Iran, merilis pernyataan singkat yang tegas dari Korps Garda Revolusi Iran, IRGC. Dalam pernyataan yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia itu, IRGC secara eksplisit mengklaim tanggung jawab atas serangan rudal yang menghancurkan jantung ekonomi Israel. Operasi ini, yang dinamakan Quds Al-Sahab, Jerusalem Awan, adalah respons yang adil dan tegas atas agresi Zionis yang terus berlanjut terhadap kedaulatan Iran dan rakyat kami, demikian bunyi pernyataan tersebut. Klaim ini mengakhiri spekulasi awal yang sempat beredar, menempatkan Iran sebagai aktor utama di balik salah satu serangan paling signifikan dalam sejarah modern Timur Tengah. Lebih dari sekadar klaim, pernyataan itu juga memberikan beberapa detail mengenai rudal yang digunakan. IRGC menyebutkan bahwa mereka meluncurkan rudal hipersonik generasi baru yang dikembangkan secara lokal dengan nama kode FAT-313. Rudal ini, menurut Iran, memiliki kemampuan manuver di luar atmosfer yang membuatnya kebal terhadap sistem pertahanan rudal canggih seperti Iron Dome dan Arrow 3 milik Israel. Klaim ini, meskipun belum diverifikasi secara independen, sejalan dengan analisis awal yang diberikan oleh para ahli pertahanan Israel yang tercengang oleh kecepatan dan presisi serangan tersebut. Jika benar mereka menggunakan rudal FAT-313, ini adalah sebuah lompatan teknologi yang sangat besar bagi Iran, ujar Dr. Amir Nasri, seorang pakar senjata dari University of Tehran, dalam wawancara dengan Press TV. Rudal ini dirancang untuk mengatasi setiap lapisan pertahanan, dan hari ini, Israel membuktikan bahwa itu berhasil. Laporan intelijen yang bocor ke media The Washington Post pada pagi yang sama mengindikasikan bahwa Badan Intelijen AS dan Inggris telah melacak perkembangan rudal hipersonik Iran selama beberapa tahun terakhir. Namun, mereka tidak memperkirakan bahwa rudal tersebut sudah operasional dan siap digunakan dalam serangan skala besar. Menurut seorang sumber senior di Pentagon yang meminta anonimitas, Iran berhasil menyembunyikan sebagian besar uji coba mereka di bawah tanah, di fasilitas-fasilitas rahasia yang terisolasi di gurun. Mereka telah membangun kemampuan ini dalam diam, sementara dunia sibuk dengan masalah lain. Serangan ini adalah bukti nyata dari kesuksesan program senjata mereka yang tersembunyi, kata sumber tersebut. Juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Amirali Haji Zadeh, dalam konferensi pers yang disiarkan di seluruh Iran, berbicara dengan nada kemenangan. Kami telah memperingatkan musuh-musuh kami bahwa harga yang harus mereka bayar akan sangat mahal, ujarnya, merujuk pada serangkaian insiden sebelumnya yang melibatkan kedua negara. Mereka menargetkan martir kami di Damaskus, mereka mencoba melumpuhkan program nuklir kami dengan serangan siber, dan mereka menantang kesabaran kami. Hari ini, kami mengirimkan pesan yang jelas ke jantung mereka, agresi tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Ini hanyalah permulaan. Pernyataan Haji Zadeh ini memperkuat narasi bahwa serangan terhadap menara Azrieli adalah tindakan balasan terencana, bukan insiden yang terisolasi. Iran melihat menara tersebut bukan hanya sebagai target ekonomi, tetapi sebagai simbol dari kekuasaan dan hegemoni Israel yang mereka anggap sebagai ancaman eksistensial. Di sisi lain, narasi yang dibangun oleh Iran ini juga berfungsi sebagai alat propaganda internal. Pemerintah Iran menggunakan serangan ini untuk meningkatkan moral rakyatnya dan menunjukkan bahwa mereka tidak lagi lemah di hadapan kekuatan militer Israel dan sekutunya. Sebuah editorial di surat kabar pro-pemerintah, Kaihan, berjudul Tel Aviv Terbakar, Wajah Musuh Pucat, menggambarkan serangan ini sebagai kemenangan epik bagi Republik Islam dan tamparan keras di wajah para arogan Zionis. Narasi ini mencoba menempatkan Iran sebagai kekuatan regional yang setara, jika tidak lebih unggul, dari Israel. Keberhasilan Iran dalam serangan ini juga memiliki implikasi geopolitik yang sangat luas. Ini dapat mendorong negara-negara lain, seperti Korea Utara dan Tiongkok, untuk semakin mempercepat program rudal hipersonik mereka. Analis militer dari Institut Internasional untuk Studi Strategis, IISS,
yang berbasis di London, Dr. John Smith, mengatakan kepada Financial Times bahwa serangan ini telah mengubah permainan. Pertahanan rudal yang ada saat ini sudah usang. Dunia kini menghadapi era di mana proyektil mematikan bisa meluncur dengan presisi tinggi dan tidak bisa dihentikan. Ini adalah era yang sangat berbahaya. Dengan pengakuan terbuka dari Iran, dunia kini menahan napas. Pertanyaannya bukan lagi, siapa yang melakukan ini, melainkan, bagaimana Israel akan membalas. Pernyataan dari Teheran bukan hanya pengakuan, tetapi juga tantangan terbuka. Mereka telah melintasi garis merah yang tak terbayangkan sebelumnya, menyerang sebuah target sipil yang sangat simbolis. Respons Israel, yang diperkirakan akan sangat brutal, kini menjadi fokus utama dan sumber kekhawatiran global. Dunia khawatir, serangan ini adalah bara api yang akan menyulut api perang besar-besaran di Timur Tengah. Duka dan kemarahan. Dua kata itulah yang paling tepat menggambarkan suasana di Israel setelah serangan brutal yang menghancurkan menara Azrieli Center. Reaksi awal pemerintah Israel datang beberapa jam setelah insiden, dengan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengadakan konferensi pers darurat yang disiarkan di seluruh stasiun televisi nasional. Wajah Netanyahu tampak tegang dan matanya memerah saat ia berdiri di podium, dikelilingi oleh para menteri kabinet dan petinggi militer. Pagi ini, musuh-musuh kita telah melakukan serangan yang keji dan pengecut. Mereka tidak hanya menargetkan sebuah gedung, tetapi juga jiwa bangsa kami. Israel tidak akan pernah membiarkan serangan seperti ini tanpa balasan yang setimpal, ujarnya dengan suara bergetar namun penuh ketegasan. Setiap tetes darah yang tumpah, setiap puing dari menara yang hancur, akan dibalas dengan kekuatan yang belum pernah terlihat. Pernyataan Netanyahu ini diikuti oleh pengumuman pengerahan militer besar-besaran. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, Laksamana Daniel Hagari, mengumumkan dalam sebuah siaran pers bahwa seluruh unit tempur, baik angkatan darat, laut, dan udara, telah ditempatkan dalam siaga penuh. Kami telah mengaktifkan semua sistem pertahanan dan serangan kami. Operasi balas dendam akan segera dilakukan, dan targetnya akan sangat jelas. Setiap fasilitas militer, setiap pusat komando, dan setiap infrastruktur vital yang bertanggung jawab atas serangan ini di wilayah Iran, kata Hagari, tanpa memberikan detail lebih lanjut mengenai waktu atau metode serangan. Laporan dari media lokal, Wala News, menyebutkan bahwa puluhan pesawat tempur, termasuk jet F-35I, Adir, canggih, telah dipindahkan ke pangkalan-pangkalan udara yang lebih dekat dengan perbatasan Iran. Di tengah kesibukan persiapan militer, upaya tanggap darurat di lokasi kejadian masih terus berlangsung. Meskipun sirene ambulans dan mobil pemadam kebakaran terus meraung, ratusan petugas penyelamat dari Magen David Adom, MDA, dan Homefront Command bekerja tanpa henti di tengah tumpukan puing yang masih berasap. Ini adalah misi pencarian dan penyelamatan paling rumit yang pernah kami hadapi, ujar Eli Bin, Direktur Jenderal MDA, dalam wawancara dengan The Jerusalem Post. Kami mengerahkan anjing pelacak, drone thermal, dan alat pendeteksi suara untuk mencari korban yang mungkin masih hidup di bawah reruntuhan. Tapi, skala kehancurannya sangat masif. Kami berhadapan dengan tumpukan puing setinggi 3 lantai. Kemarahan publik di Israel sangat terasa. Ribuan orang berkumpul di berbagai kota, membawa bendera Israel dan poster-poster yang mengecam Iran. Di Tel Aviv, ribuan warga berbaris menuju lokasi menara Azrieli, meskipun area tersebut telah ditutup. Mereka meneriakkan slogan-slogan pro-militer dan menuntut balas dendam. Kami adalah bangsa yang berduka, tapi kami tidak akan patah semangat, kata seorang pemuda, Avi Abramov, kepada reporter Channel 13 News. Iran harus membayar mahal. Mereka harus tahu bahwa mereka tidak bisa menyentuh kami di rumah kami sendiri dan lolos begitu saja. Sentimen ini menunjukkan dukungan publik yang kuat terhadap tindakan militer yang tegas, bahkan jika itu berarti risiko eskalasi konflik yang lebih luas. Pihak keamanan Israel juga meningkatkan kewaspadaan di seluruh negeri. Pos pemeriksaan darurat didirikan di jalan-jalan utama, dan patroli polisi diperketat di pusat-pusat keramaian. Peringatan resmi dikeluarkan kepada warga untuk tetap waspada dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan. Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, dalam sebuah video yang diunggah di akun Twitter resminya, menyatakan, tidak ada kompromi dengan teror. Kita akan memberikan respons yang menghancurkan dan tak terlupakan. Pernyataannya ini memperkuat narasi bahwa Israel tidak hanya akan membalas secara militer, tetapi juga akan meninjau kembali seluruh doktrin keamanannya. Di ranah diplomasi,
Israel juga tidak tinggal diam. Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, langsung menghubungi para menteri luar negeri dari negara-negara sekutu utama, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis. Dalam percakapan yang terekam dalam laporan rahasia yang bocor ke media Axios, Cohen mendesak para sekutunya untuk mengeluarkan pernyataan kecaman yang kuat dan menerapkan sanksi yang lebih berat terhadap Iran. Ia menekankan bahwa serangan terhadap Menara Azrieli adalah tindakan terorisme yang tidak dapat ditoleransi dan harus ditanggapi dengan satu suara oleh komunitas internasional. Meskipun demikian, beberapa negara, termasuk Tiongkok dan Rusia, tetap diam dan menghindari mengutuk Iran secara langsung, yang menambah kompleksitas situasi global. Secara keseluruhan, respons Israel mencerminkan campuran antara kesedihan, kemarahan, dan tekad yang bulat. Mereka menghadapi trauma kolektif yang mendalam, kerugian finansial yang sangat besar, dan tantangan geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, pesan dari para pemimpin dan rakyat Israel sangatlah jelas. Mereka tidak akan membiarkan serangan ini menjadi babak terakhir dari cerita tersebut. Justru sebaliknya, mereka melihatnya sebagai awal dari sebuah respons yang akan mengubah peta kekuatan di Timur Tengah untuk selamanya. Dunia kini menunggu, dengan napas tertahan, untuk melihat bentuk dari balasan yang setimpal yang dijanjikan oleh Israel. Kerusakan fisik Menara Azrieli Center, yang kini hanya tinggal puing-puing berasap, hanyalah sebagian kecil dari kerugian yang ditimbulkan oleh serangan rudal Iran. Dampak sesungguhnya terasa di pasar finansial dan sektor ekonomi, menciptakan gelombang kejut yang menyapu bukan hanya Israel, tetapi juga pasar global. Perkiraan awal dari Kementerian Keuangan Israel, yang disampaikan dalam sebuah briefing pers darurat, menempatkan kerugian finansial akibat kehancuran menara tersebut pada angka yang sangat mengejutkan, 300 triliun rupiah. Angka ini mencakup tidak hanya nilai konstruksi dan aset properti, tetapi juga kerugian bisnis yang tak terhitung, nilai investasi yang menguap, dan biaya rekonstruksi yang diperkirakan akan sangat besar. Ini adalah pukulan yang sangat telak, setara dengan 1/4 dari anggaran pertahanan tahunan kami, ujar Menteri Keuangan Avigdor Lieberman, dikutip dari Globes, sebuah media bisnis Israel. Angka 300 triliun rupiah ini hanyalah perkiraan awal dan kemungkinan akan meningkat seiring dengan evaluasi kerusakan yang lebih mendalam. Beberapa jam setelah serangan, pasar saham Tel Aviv, TASE, mengalami keruntuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Indeks utama T35 jatuh hingga 15% dalam 1 jam pertama perdagangan, memicu sistem circuit breaker yang menghentikan perdagangan secara otomatis untuk mencegah kepanikan lebih lanjut. Namun, ketika perdagangan dilanjutkan, indeks terus merosot hingga mencapai 25% penurunan di akhir hari. Ini adalah Black Monday versi Israel, kata Dr. Yaron Zeleha, seorang ekonom terkemuka dan mantan akuntan jenderal Israel, dalam analisisnya di Calcalist. Investor melihat kehancuran menara itu bukan hanya sebagai kerugian aset, tetapi sebagai bukti bahwa Israel tidak lagi kebal terhadap serangan. Ini menciptakan ketidakpastian masif yang membuat investor menarik modal mereka. Menara Azrieli Center adalah rumah bagi banyak perusahaan teknologi dan keuangan multinasional, termasuk kantor pusat regional Google Israel, Facebook, Amazon, dan firma-firma hukum terkemuka. Serangan ini tidak hanya merusak gedung, tetapi juga melumpuhkan operasional dari ratusan bisnis. Sebuah laporan yang disusun oleh Israel Economic Journal menyebutkan bahwa sekitar 15.000 karyawan dari berbagai perusahaan tiba-tiba kehilangan tempat kerja mereka, dengan jutaan data dan server yang kemungkinan besar hancur. Kerugian data dan terganggunya rantai pasokan adalah kerugian yang tidak bisa diukur dengan uang, kata CEO sebuah perusahaan rintisan teknologi yang berkantor di Menara Bundar tersebut. Kami kehilangan data dari 3 tahun terakhir penelitian kami. Semua backup kami berada di server di lantai 45. Semuanya hilang. Dampak ekonomi tidak berhenti di Israel. Harga minyak mentah dunia melesat naik, mencapai $150 per barel dalam hitungan jam. Para spekulan khawatir bahwa serangan ini akan memicu perang skala penuh di Timur Tengah, yang bisa mengganggu pasokan minyak global dari wilayah vital tersebut. Harga minyak adalah barometer ketidakstabilan di Timur Tengah, jelas analis energi, Dr. Ben Charter, kepada Bloomberg News. Serangan terhadap Tel Aviv mengirimkan sinyal yang sangat jelas bahwa risiko geopolitik di wilayah ini telah mencapai level tertinggi. Pasar bereaksi dengan cepat dan brutal. Pemerintah Israel kini dihadapkan pada tantangan ekonomi yang monumental. Selain kerugian langsung, mereka juga harus menghadapi potensi eksodus modal.
Analis dari Standard & Poor's telah meninjau ulang peringkat kredit Israel, dengan kemungkinan penurunan dari AA menjadi A. Penurunan peringkat ini akan membuat Israel lebih sulit dan lebih mahal untuk meminjam uang di pasar internasional, yang akan semakin memperburuk krisis. Ini adalah tantangan eksistensial bagi ekonomi Israel, kata seorang pejabat senior di Bank of Israel yang diwawancarai oleh Reuters. Kami harus mengambil langkah-langkah drastis untuk menstabilkan pasar dan meyakinkan dunia bahwa kami akan pulih. Tetapi dengan ketidakpastian militer yang begitu besar, itu akan sangat sulit. Selain kerugian makroekonomi, dampak sosial ekonomi juga sangat terasa. Ribuan orang yang bekerja di kompleks Azrieli kini menghadapi masa depan yang tidak pasti. Banyak dari mereka yang merupakan tulang punggung ekonomi Israel, dengan gaji tinggi dan keahlian di bidang teknologi. Saya tidak tahu harus kemana sekarang, ujar seorang insinyur perangkat lunak yang bekerja di Google Israel, saat diwawancarai oleh Associated Press di dekat lokasi kejadian. Kantor kami hancur, dan kami tidak tahu kapan atau di mana kami bisa bekerja lagi. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, ini tentang rasa aman kami. Dampak jangka pendek lainnya adalah kenaikan tajam dalam harga properti dan sewa di area Tel Aviv dan sekitarnya. Banyak perusahaan yang kehilangan kantornya kini mencari ruang sewa baru, sementara permintaan untuk ruang kantor dan perumahan darurat melonjak. Ini menciptakan tekanan inflasi yang signifikan dan menambah beban bagi warga. Pemerintah telah mengumumkan paket bantuan darurat untuk para pengusaha kecil dan menengah yang terdampak, tetapi banyak yang skeptis bahwa itu akan cukup untuk mengatasi kerugian yang tak terukur. Secara keseluruhan, serangan ini adalah pukulan ganda bagi Israel, pukulan militer dan pukulan ekonomi. Kerugian finansial yang sangat besar tidak hanya menguras kas negara, tetapi juga merusak kepercayaan investor, menghancurkan mata pencarian ribuan orang, dan mengubah peta risiko ekonomi di Timur Tengah. Dunia kini menunggu dengan cemas untuk melihat bagaimana Israel akan merespons kehancuran ini, dan apakah langkah balasan mereka akan memicu kerugian ekonomi yang lebih besar di masa depan. Di tengah-tengah puing-puing yang masih berasap dan jeritan sirene, angka-angka yang paling memilukan mulai muncul. Laporan awal mengenai korban jiwa dan luka-luka akibat serangan rudal terhadap menara Azrieli Center menunjukkan skala tragedi kemanusiaan yang sangat besar. Pada saat serangan terjadi pukul 5.30 WIB, aktivitas di dalam menara masih relatif sepi, namun tidak sepenuhnya kosong. Tim keamanan, petugas kebersihan, dan beberapa karyawan yang memulai hari kerja lebih awal berada di dalam gedung. Pihak berwenang meyakini bahwa ratusan orang, termasuk beberapa staf yang bekerja lembur dan para pekerja konstruksi, kemungkinan masih berada di dalam saat rudal menghantam. Juru bicara layanan darurat Magen David Adom, MDA, Chaim Itzhak, dalam konferensi pers yang emosional, mengumumkan bahwa hingga siang hari, mereka telah berhasil mengevakuasi 43 jenazah dari lokasi kejadian. Setiap korban adalah sebuah tragedi, ujarnya dengan suara serak. Identifikasi masih sulit karena beberapa jenazah dalam kondisi yang sangat buruk. Kami menemukan mereka di berbagai area, dari tempat parkir bawah tanah hingga di bawah puing-puing lobi. Upaya pencarian masih terus berlangsung. Kami tidak akan berhenti sampai setiap orang yang hilang ditemukan. Selain korban jiwa, jumlah korban luka-luka dilaporkan mencapai lebih dari 200 orang, dengan 58 diantaranya dalam kondisi kritis dan dirawat di berbagai rumah sakit di Tel Aviv. Menurut laporan dari Sheba Medical Center, rumah sakit terbesar di Israel, tim medis mereka telah berjuang sepanjang pagi untuk menangani korban yang menderita luka bakar parah, trauma akibat hantaman benda keras, dan cedera akibat runtuhnya struktur. Ruang gawat darurat kami penuh sesak. Para dokter, perawat, dan relawan bekerja di luar batas kemampuan mereka, kata seorang dokter di Sheba kepada The Times of Israel. Kami menyaksikan kasus-kasus yang mengerikan, termasuk luka-luka yang belum pernah kami lihat sebelumnya akibat ledakan hipersonik. Kesaksian dari para saksi mata dan penyintas memberikan gambaran yang lebih detail dan mengerikan tentang kengerian yang mereka alami. Salah satu penyintas, seorang satpam bernama Avi Shushan, menceritakan pengalamannya kepada Channel 11 News. Saya sedang berada di pos saya di lobi ketika saya mendengar suara yang aneh di atas kepala saya. Tiba-tiba, ada getaran, dan kemudian kaca-kaca di sekitar saya pecah. Saya dilempar ke samping dan puing-puing berjatuhan di mana-mana. Saya melihat seorang rekan kerja terlempar ke dinding. Ketika saya bangun, lobi sudah runtuh dan saya terperangkap di bawah tumpukan beton dan debu. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa keluar.
Ini adalah sebuah keajaiban. Cerita lain yang menyayat hati datang dari seorang manajer kebersihan, Esther Cohen, yang bekerja di menara tersebut selama lebih dari 10 tahun. Saya seharusnya tidak berada di sana sepagi itu, tetapi saya punya janji dengan tim saya. Saya berada di lantai 5 ketika ledakan terjadi. Saya tidak ingat apa-apa setelah itu, hanya kegelapan dan suara sirene, ujarnya kepada Yediot Ahronot dari ranjang rumah sakitnya. Saya tahu beberapa rekan saya tewas. Saya melihat mereka tergeletak di koridor. Mereka adalah orang-orang baik, yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka. Sekarang mereka tidak ada lagi. Upaya pencarian korban hilang masih menjadi prioritas utama bagi pihak berwenang. Pemerintah telah merilis daftar sementara nama-nama yang diyakini berada di dalam menara saat serangan terjadi, memicu keputusasaan di kalangan keluarga yang menunggu kabar. Ribuan orang memadati area di luar lokasi kejadian, berharap mendapatkan informasi tentang kerabat mereka. Sebuah tenda pusat informasi didirikan oleh relawan dan pemerintah untuk membantu keluarga-keluarga yang dilanda kecemasan. Associated Press melaporkan bahwa pemandangan ini mirip dengan aftermath serangan 11 September 2001 di New York, dengan foto-foto orang hilang ditempel di dinding dan keluarga-keluarga yang berkumpul dalam keheningan yang menyakitkan. Jurnalis senior dari Haaretz, Ronen Bergman, dalam analisisnya menyoroti bahwa jumlah korban sipil yang tinggi ini adalah pukulan psikologis yang signifikan bagi Israel. Selama ini, Israel selalu bangga dengan sistem pertahanan sipil dan kemampuan mereka melindungi warganya. Serangan ini menghancurkan mitos itu, tulis Bergman. Menargetkan infrastruktur sipil yang ikonik, dengan konsekuensi hilangnya nyawa warga sipil, adalah sebuah pernyataan yang sangat kejam dari Iran. Ini bukan hanya perang militer. Ini adalah perang teror untuk menggerogoti moral dan rasa aman rakyat. Pemerintah Israel telah mengumumkan Hari Berkabung Nasional dan menjanjikan dukungan penuh bagi keluarga korban. Namun, di tengah janji dan pidato, ada rasa yang lebih mendalam dari kepedulian yang mendalam dan kesedihan yang tak terukur. Rumah-rumah duka mulai beroperasi, dan upacara pemakaman pertama dijadwalkan akan dilakukan segera setelah identifikasi korban selesai. Nama-nama yang tewas, yang sebelumnya adalah bagian dari statistik, kini memiliki wajah, cerita, dan keluarga yang ditinggalkan. Mereka adalah para karyawan yang berdedikasi, insinyur berbakat, petugas kebersihan yang bekerja keras, dan individu-individu yang kini menjadi korban tak berdosa dari sebuah konflik yang meradang. Dan dengan setiap puing yang diangkat, dan setiap jenazah yang ditemukan, rasa duka di Israel semakin mendalam. Serangan rudal terhadap menara Azrieli Center, jauh melampaui kehancuran fisik dan kerugian ekonomi, adalah sebuah pernyataan geopolitik yang brutal dari Iran. Para analis di seluruh dunia kini bergegas menafsirkan arti di balik pemilihan target yang sangat spesifik ini. Mengapa menara Azrieli, simbol kemakmuran dan inovasi Israel? Jawabannya, menurut para ahli, terletak pada kalkulasi strategis Teheran yang sangat matang. Menara tersebut bukan hanya sekadar gedung tertinggi, ia adalah jantung dari Silicon Wadi, julukan bagi pusat teknologi tinggi Israel. Menghancurkannya adalah pesan yang jelas bahwa Iran mampu dan berani menyerang inti ekonomi dan kekuatan nasional Israel. Ini adalah tindakan untuk menodai simbol. Iran tidak hanya ingin menimbulkan kerugian fisik, mereka ingin merusak moral dan kepercayaan diri Israel, ujar Dr. Jonathan Spire, Direktur Penelitian di Middle East Institute for Strategic Studies, MAIS, dalam sebuah wawancara dengan The Times of London. Ini adalah eskalasi yang disengaja dan terukur. Latar belakang serangan ini tidak dapat dipisahkan dari perang bayangan, Shadow War, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun antara Iran dan Israel. Perang ini melibatkan serangan siber, operasi rahasia, dan pembunuhan target-target kunci. Israel diyakini berada di balik pembunuhan ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh, pada tahun 2020. Mereka juga dituduh melakukan serangan siber terhadap fasilitas nuklir Iran, Natanz, dan menyerang kapal-kapal kargo Iran di Laut Merah. Iran, di sisi lain, membalas dengan mendukung kelompok-kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi di Suriah, yang secara rutin mengancam perbatasan utara Israel. Namun, serangan di Tel Aviv adalah langkah yang berbeda. Ini adalah serangan langsung, dari wilayah Iran, ke wilayah Israel, tanpa perantara. Iran telah mengubah aturan main, tulis analis senior dari Council on Foreign Relations, Dr. Richard Haas, dalam artikel opininya di Foreign Affairs.
Mereka mengirimkan sinyal bahwa mereka tidak lagi puas dengan perang proksi. Mereka sekarang siap untuk perang frontal jika provokasi berlanjut. Beberapa analis juga melihat serangan ini sebagai respons langsung terhadap kegagalan negosiasi nuklir Iran dengan negara-negara Barat. Dengan terhambatnya pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015, Iran merasa tidak lagi memiliki batasan dalam mengembangkan kemampuan militernya. Mereka juga merasa bahwa Israel, yang menentang keras kesepakatan tersebut, adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kebuntuan ini. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka dan menegaskan posisi mereka di Timur Tengah, kata Dr. Sanam Fakil, seorang peneliti senior di Chatham House, kepada Al Jazeera. Ini adalah upaya Iran untuk memproyeksikan kekuatan dan menunjukkan bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan dari Israel atau Barat. Serangan ini juga menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan intelijen dan pertahanan Israel. Kegagalan sistem pertahanan rudal Iron Dome dan Arrow untuk mencegat rudal-rudal hipersonik Iran adalah kegagalan yang monumental. Israel selalu mengandalkan superioritas teknologinya untuk melindungi warganya. Serangan ini menghancurkan mitos tersebut, ujar mantan Kepala Intelijen Militer Israel, Jenderal Purnawirawan Amos Yadlin, dalam sebuah analisis di media I24 News. Ini adalah pelajaran yang sangat mahal bagi kita. Kita harus segera mengevaluasi kembali seluruh strategi pertahanan udara kita, karena musuh kita sekarang memiliki kemampuan yang kita tidak duga. Di tengah-tengah semua analisis ini, pertanyaan paling mendesak adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Respon Israel akan sangat menentukan arah konflik. Jika Israel membalas dengan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur nuklir atau militer Iran, hal itu bisa memicu perang skala penuh yang melibatkan seluruh kawasan, termasuk sekutu-sekutu Iran seperti Hizbullah. Hizbullah, yang memiliki gudang rudal yang jauh lebih besar dan lebih dekat ke Israel, bisa meluncurkan serangan balasan yang jauh lebih mematikan. Risiko eskalasi sangat tinggi, tulis seorang diplomat anonim di The Guardian. Setiap langkah yang diambil oleh kedua belah pihak bisa memicu reaksi berantai yang tidak dapat diprediksi. Ini adalah momen yang sangat berbahaya bagi dunia. Beberapa skenario yang mungkin terjadi termasuk serangan siber besar-besaran oleh Israel yang melumpuhkan infrastruktur penting Iran, serangan udara presisi terhadap fasilitas rudal Iran di wilayah yang terpencil, atau bahkan operasi rahasia untuk membunuh komandan-komandan IRGC yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Apapun responsnya, jelas bahwa Israel tidak akan tinggal diam. Pilihan mereka akan dibentuk oleh tekanan publik yang sangat besar untuk membalas, dan keinginan untuk memulihkan kredibilitas mereka sebagai kekuatan militer yang dominan di kawasan. Secara keseluruhan, kehancuran Menara Azrieli adalah puncak gunung es dari ketegangan yang telah memanas selama bertahun-tahun. Ini adalah titik di mana perang bayangan menjadi perang terbuka, dan di mana para aktor regional mulai berani mengambil risiko yang sebelumnya tak terpikirkan. Analisis geopolitik menunjukkan bahwa ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari sebuah babak baru yang penuh dengan ketidakpastian, bahaya, dan kemungkinan konflik yang lebih besar. Serangan rudal Iran terhadap Menara Azrieli di Tel Aviv telah memicu gelombang kejut di seluruh dunia, memaksa para pemimpin global untuk bereaksi cepat terhadap eskalasi yang tiba-tiba dan berbahaya di Timur Tengah. Reaksi dari komunitas internasional sangat beragam, mencerminkan perpecahan geopolitik yang mendalam. Amerika Serikat, sebagai sekutu terdekat Israel, menjadi yang pertama mengeluarkan kecaman keras. Dalam sebuah pidato yang disiarkan dari Gedung Putih, Presiden AS Joe Biden mengutuk serangan itu sebagai tindakan terorisme yang tidak dapat dimaafkan dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Iran akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan barbar ini, tegas Biden, seraya menambahkan bahwa AS berdiri teguh bersama Israel dalam menghadapi agresi ini. Menteri Luar Negeri AS, yang berbicara kepada media CNN, mengatakan bahwa Washington sedang mempertimbangkan semua opsi untuk menanggapi serangan tersebut, termasuk sanksi ekonomi yang lebih berat dan kemungkinan pengerahan aset militer ke wilayah tersebut. PBB juga mengadakan sesi darurat Dewan Keamanan. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan deeskalasi segera dan dialog untuk mencegah perang skala penuh. Namun, pertemuan Dewan Keamanan berlangsung tegang, dengan perwakilan AS, Inggris, dan Prancis menuntut kecaman terhadap Iran, sementara perwakilan Rusia dan Tiongkok meminta agar semua pihak menahan diri dan menyalahkan provokasi yang mendasari ketegangan di kawasan. Perwakilan Rusia, Duta Besar Vasily Nebenzia,
mengatakan dalam pertemuan tersebut, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa eskalasi ini adalah akibat dari kebijakan provokatif Israel selama bertahun-tahun. Iran memiliki hak untuk membela diri. Pernyataan ini menunjukkan perpecahan yang dalam di antara negara-negara adidaya, yang mempersulit upaya PBB untuk mencapai konsensus. Laporan dari Reuters menyebutkan bahwa resolusi untuk mengutuk Iran kemungkinan besar akan diveto oleh Rusia atau Tiongkok. Di Eropa, reaksi juga bervariasi. Perdana Menteri Inggris, dalam pernyataan yang disiarkan oleh BBC, mengutuk serangan itu sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan ancaman terhadap perdamaian regional. Jerman dan Prancis juga mengeluarkan pernyataan serupa, menunjukkan solidaritas dengan Israel. Namun, beberapa negara Eropa lainnya, seperti Swedia dan Spanyol, mengambil sikap yang lebih hati-hati, menyerukan dialog dan menghindari mengutuk Iran secara langsung, khawatir akan dampaknya terhadap hubungan dagang dan stabilitas harga energi. Sebuah editorial di surat kabar Jerman, Frankfurter Allgemeine Zeitung, berjudul "Ancaman Perang di Jantung Eropa", mencerminkan ketakutan bahwa konflik yang meluas dapat mengganggu pasokan energi dan memicu krisis pengungsi baru. Reaksi di Timur Tengah juga sangat terbagi. Sekutu-sekutu Arab Israel, seperti Uni Emirat Arab, UEA, dan Bahrain, mengeluarkan pernyataan yang mengecam serangan tersebut, meskipun dengan bahasa yang lebih diplomatis. Mereka menyuarakan kekhawatiran tentang ketidakstabilan regional, tanpa secara eksplisit menunjuk Iran. Sebaliknya, sekutu-sekutu Iran, seperti Hizbullah di Lebanon dan pemerintah Suriah, menyambut baik serangan tersebut. Televisi Lebanon, Al-Manar, yang terafiliasi dengan Hizbullah, menampilkan laporan berita yang merayakan kehancuran menara Azrieli, menyebutnya sebagai tanda kemenangan perlawanan. Perdana Menteri Lebanon, yang diwawancarai oleh El Orient Le Jour, menyatakan kekhawatiran bahwa wilayahnya akan diseret ke dalam konflik yang lebih besar. Kami tidak ingin menjadi medan perang bagi orang lain, ujarnya. Sikap Tiongkok, sebagai salah satu kekuatan global, sangatlah penting. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dalam konferensi pers, mengeluarkan pernyataan yang sangat netral, mendesak semua pihak untuk menahan diri. Tiongkok menghindari menyalahkan siapapun dan menekankan pentingnya menemukan solusi politik melalui dialog dan negosiasi. Sikap ini konsisten dengan kebijakan luar negeri Tiongkok untuk tidak memihak dan menjaga hubungan dagang yang baik dengan semua pihak, termasuk Iran yang merupakan salah satu pemasok minyak utama mereka, dan Israel yang merupakan mitra dagang penting di bidang teknologi. Pada akhirnya, reaksi internasional terhadap serangan ini menunjukkan betapa rumitnya situasi di Timur Tengah. Tidak ada konsensus global tentang siapa yang bersalah dan bagaimana harus bertindak. Perpecahan ini memberikan ruang bagi Iran untuk melancarkan serangan dan mempersulit Israel untuk mendapatkan dukungan penuh dari komunitas internasional untuk setiap respons militer yang mungkin mereka rencanakan. Analis dari Brookings Institution, Dr. Shadi Hamid, menulis dalam sebuah artikel bahwa respon global yang terpecah ini adalah sinyal berbahaya. Ini adalah pesan kepada Iran bahwa mereka dapat bertindak lebih berani dan tetap terhindar dari konsekuensi yang seragam dari dunia. Ini adalah resep untuk bencana. Seiring dengan meningkatnya ketegangan, setiap pernyataan dan setiap tindakan dari para pemimpin dunia akan dipantau dengan ketat, karena dapat memicu efek domino yang tidak dapat dihentikan. Serangan rudal terhadap menara Azrieli Center bukanlah insiden yang terjadi dalam ruang hampa. Itu adalah puncak dari ketegangan yang telah memanas selama bertahun-tahun, yang seringkali disebut sebagai perang bayangan antara Iran dan Israel. Perang ini ditandai oleh serangan-serangan rahasia, operasi siber, dan pembunuhan target-target kunci, tanpa deklarasi perang resmi. Namun, peristiwa pagi ini telah mengubah segalanya. Ini adalah transisi dari perang bayangan ke perang yang terang-terangan, di mana kedua belah pihak akhirnya melintasi garis merah yang tak terbayangkan sebelumnya. Akar konflik ini dapat ditelusuri kembali ke revolusi Islam Iran tahun 1979, yang menggulingkan rezim pro-Barat Shah dan membawa kekuasaan Ayatollah Khomeini. Sejak saat itu, Israel dipandang oleh para pemimpin Iran sebagai musuh Zionis dan perpanjangan tangan dari imperialisme Amerika. Iran telah secara konsisten menyerukan penghancuran Israel dan mendukung berbagai kelompok militan di Timur Tengah yang berbagi ideologi yang sama, termasuk Hizbullah di Lebanon dan Hamas di jalur Gaza. Sementara itu, Israel memandang Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena program nuklir Iran yang dicurigai bertujuan untuk mengembangkan senjata atom.
Selama dekade terakhir, ketegangan ini meningkat secara dramatis. Pada tahun 2018, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, mengumumkan bahwa agen intelijennya, Mossad, telah mencuri arsip nuklir rahasia Iran dari gudang di Teheran. Ini adalah sebuah operasi yang berani dan memalukan bagi Iran. Setahun kemudian, Iran mulai menarik diri dari beberapa komitmennya dalam kesepakatan nuklir Iran, JCPOA, sebagai respons atas penarikan as dari perjanjian tersebut yang didorong oleh Israel. Israel secara terbuka mendesak negara-negara Barat untuk tidak kembali ke perjanjian tersebut, dengan alasan bahwa hal itu akan memungkinkan Iran untuk terus mengembangkan kemampuan nuklirnya. Pada tahun 2020, sebuah peristiwa yang mengguncang dunia terjadi, pembunuhan Jenderal Top Iran, Qasem Soleimani, oleh serangan pesawat nirawak AS di Baghdad. Meskipun AS yang melakukan serangan itu, Iran meyakini bahwa Israel memberikan informasi intelijen yang krusial. Dalam analisis yang diterbitkan oleh Stratfor, sebuah perusahaan intelijen global, disebutkan bahwa pembunuhan Soleimani adalah pukulan telak bagi Iran. Hal itu melemahkan jaringan militer mereka di seluruh Timur Tengah dan membuat mereka haus akan balas dendam. Iran membalas dengan meluncurkan rudal balistik ke pangkalan militer AS di Irak, namun tidak ada korban jiwa dari pihak AS, sehingga Teheran menganggapnya sebagai tindakan simbolis. Namun, daftar serangan yang dikaitkan dengan Israel terhadap Iran terus bertambah. Pada Juli 2020, ledakan misterius menghancurkan fasilitas perakitan sentrifugal nuklir di Natanz. Serangan siber melumpuhkan pompa bensin di seluruh Iran pada tahun 2021. Dan yang paling mengejutkan, pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh, seorang ilmuwan nuklir terkemuka Iran, pada tahun 2020. Menurut laporan dari The Guardian, Fakhrizadeh ditembak di mobilnya oleh senapan mesin yang dioperasikan dari jarak jauh oleh kecerdasan buatan, sebuah operasi yang sangat canggih yang hanya bisa dilakukan oleh badan intelijen sekelas Mossad. Setiap serangan ini adalah provokasi yang dirancang untuk memperlambat program nuklir Iran dan melemahkan rezim, tulis analis keamanan senior Iran, Dr. Arash Alavi, dalam artikelnya untuk Tehran Times. Iran telah menahan diri selama ini, tetapi tekanan telah mencapai titik didih. Pada awal tahun ini, ketegangan semakin meningkat. Israel melancarkan serangan udara terhadap target-target Iran di Suriah dan menewaskan beberapa komandan senior IRGC. Iran bersumpah akan membalas. Mereka juga menuduh Israel sebagai dalang di balik serangan pesawat nirawak terhadap fasilitas militer di Isfahan. Api telah dinyalakan. Masalahnya bukan lagi apakah akan ada balasan, tapi kapan dan di mana, kata Dr. Shlomo Ben-Ami, mantan Menteri Luar Negeri Israel, dalam sebuah wawancara dengan I24 News sebulan sebelum serangan. Peristiwa pagi ini di Tel Aviv menunjukkan bahwa kapan dan di mana sudah tiba. Menara Azrieli, simbol yang begitu kuat bagi Israel, adalah target yang dipilih dengan sengaja oleh Iran. Ini adalah pernyataan bahwa mereka telah mengumpulkan kemampuan militer yang setara dengan Israel dan tidak lagi takut untuk menggunakannya. Iran telah menunjukkan bahwa mereka mampu menembus pertahanan Israel yang paling canggih sekalipun. Potensi balas dendam dari Israel kini menjadi pertanyaan utama. Apakah mereka akan membalas dengan serangan terhadap fasilitas nuklir atau militer Iran? Atau apakah mereka akan memilih untuk melakukan serangan siber atau operasi rahasia lainnya? Apapun responsnya, jelas bahwa spiral kekerasan telah dimulai dan sangat sulit untuk dihentikan. Sejarah konflik antara Iran dan Israel adalah sejarah provokasi dan balas dendam yang terus-menerus. Serangan terhadap Menara Azrieli adalah titik puncak dari spiral ini, mengubah lanskap geopolitik dan membawa kawasan ini ke ambang perang terbuka. Dunia kini menahan napas, menyaksikan dua musuh bebuyutan ini, masing-masing dengan alasan dan kemampuan mereka sendiri, bersiap untuk konfrontasi yang mungkin akan mengubah wajah Timur Tengah untuk selamanya. Saat fajar menyingsing, Tel Aviv yang biasanya berdenyut dengan kehidupan, kini diselimuti oleh kabut duka dan kebingungan. Warga lokal, yang baru saja terbangun dari tidur mereka, harus menghadapi kenyataan yang mengejutkan. Simbol kota mereka, Menara Azrieli, telah hancur. Peristiwa ini bukan hanya sebuah berita yang disaksikan dari layar televisi. Ini adalah sebuah trauma kolektif yang dialami secara langsung oleh jutaan orang. Saya terbangun oleh suara yang paling mengerikan yang pernah saya dengar, ujar Rachel Levy, seorang guru sekolah dasar yang tinggal di sebuah apartemen di dekat kompleks Azrieli, saat diwawancarai oleh reporter The Times of Israel. Jendela-jendela bergetar. Rasanya seperti ada gempa bumi besar.
Saya langsung berlari ke jendela dan melihatnya. Menara itu, yang saya lihat setiap hari, sudah tidak ada lagi. Hanya ada asap dan api. Kisah Rachel adalah cerminan dari pengalaman ribuan warga Tel Aviv lainnya. Banyak dari mereka, yang terbiasa dengan ancaman roket dari Gaza, tidak pernah membayangkan bahwa serangan sebesar ini bisa terjadi di jantung kota mereka. Kami selalu merasa Tel Aviv adalah tempat yang aman, kata Avi Cohen, seorang pemilik toko roti yang telah berbisnis di dekat menara selama 20 tahun. Kami memiliki Iron Dome. Kami memiliki tentara yang paling kuat di dunia. Kami percaya bahwa tidak ada yang bisa menyentuh kami di sini. Tapi pagi ini, kepercayaan itu hancur berkeping-keping bersamaan dengan menara itu. Wawancara Cohen, yang disiarkan di Channel 12 News, dengan cepat menjadi viral, mencerminkan rasa keterkejutan dan ketidakberdayaan yang dirasakan oleh banyak orang. Di lokasi kejadian, ratusan warga berkumpul, meskipun pihak berwenang telah memperingatkan untuk menjauh. Mereka berdiri dalam keheningan yang mencekam, menatap puing-puing yang masih berasap. Ada yang menangis, ada yang saling berpelukan, dan ada pula yang hanya menatap kosong ke arah kehancuran. Seorang relawan dari organisasi Nirlaba, Zaka, yang membantu mengidentifikasi korban, mengatakan kepada Israel Hayom, pemandangan ini lebih buruk dari yang saya bayangkan. Ini adalah kengerian yang nyata. Kita bisa melihat sisa-sisa kehidupan normal, sebuah laptop yang hancur, sebuah tas kerja yang terbakar, sepasang sepatu yang tertinggal di tengah puing. Itu adalah pengingat yang sangat menyakitkan bahwa ini bukan hanya bangunan, tetapi tempat di mana orang-orang hidup dan bekerja. Ketakutan yang kini mencengkeram masyarakat Tel Aviv tidak hanya sebatas ancaman militer. Banyak yang khawatir tentang dampak ekonomi dan sosial jangka panjang. Suami saya bekerja di salah satu perusahaan teknologi di lantai 35, kata seorang ibu muda, Tamar Barak, yang suaminya masih belum ditemukan. Dia menelepon saya sebelum pergi. Saya tidak bisa menghubunginya sejak itu. Kami baru saja membeli rumah. Kami memiliki 2 anak. Bagaimana kami akan hidup? Bagaimana kami bisa pulih dari ini? Pertanyaan-pertanyaan ini, yang diungkapkannya dalam sebuah wawancara dengan Associated Press, adalah pertanyaan yang kini ada di benak ribuan keluarga di seluruh Israel. Di media sosial, tagar Azrieli dan Tel Aviv Attack mendominasi tren, dengan ribuan postingan yang dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan seruan untuk membalas. Beberapa unggahan berisi foto-foto kenangan dari menara tersebut, pemandangan dari atas, pesta yang diadakan di restoran, atau sekadar selfie dengan latar belakang bangunan ikonik tersebut. Ini adalah kenangan yang menyakitkan, tulis seorang pengguna Twitter. Menara itu adalah bagian dari hidup kita. Sekarang ia hilang. Sentimen ini menunjukkan bahwa menara tersebut adalah lebih dari sekadar struktur fisik. Ia adalah bagian dari identitas kota dan kenangan kolektif warganya. Pemerintah kota Tel Aviv, dalam upaya untuk menenangkan masyarakat, telah membuka pusat-pusat krisis dan menawarkan layanan dukungan psikologis bagi warga yang terdampak. Kami akan membangun kembali kota kami, ujar Wali Kota Tel Aviv, Ron Huldai, dalam pidato yang penuh emosi. Kami tidak akan membiarkan teror menang. Tapi untuk sekarang, kami harus fokus pada kesembuhan dan dukungan bagi mereka yang telah kehilangan segalanya. Pernyataannya ini disambut dengan tangis dan tepuk tangan dari kerumunan yang berkumpul di luar gedung balai kota. Namun, di balik solidaritas yang ditunjukkan, ada juga rasa takut yang mendalam. Warga khawatir bahwa serangan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Mereka takut akan serangan balasan dari Israel dan kemungkinan perang skala penuh. Kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kata seorang pensiunan perwira militer yang diwawancarai oleh I24 News. Israel akan membalas. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh mereka akan pergi? Apakah kita siap untuk itu? Apakah anak-anak kita aman? Pertanyaan-pertanyaan ini, yang mencerminkan kecemasan yang meluas, menunjukkan bahwa rasa aman yang selama ini dirasakan oleh warga Israel telah rusak secara fundamental. Dari kisah-kisah pribadi yang menyayat hati hingga ketakutan kolektif akan masa depan yang tidak pasti, perspektif warga lokal memberikan gambaran yang lebih manusiawi tentang tragedi ini. Mereka adalah orang-orang yang harus menghadapi kenyataan bahwa tanah yang mereka anggap aman kini rentan, dan bahwa konflik yang dulunya terasa jauh kini telah tiba di depan pintu mereka. Kehancuran Menara Azrieli adalah bukti nyata bahwa perang bayangan kini telah menjadi kenyataan yang menyakitkan.
Kehancuran Menara Azrieli Center bukan hanya tragedi sesaat, melainkan sebuah peristiwa yang akan mengukir dampaknya dalam sejarah Israel dan Timur Tengah untuk jangka waktu yang sangat panjang. Di luar kerugian finansial yang tak terukur, serangan ini telah merusak fondasi ekonomi, keamanan, dan psikologi nasional Israel, memicu perubahan fundamental yang akan terasa selama bertahun-tahun mendatang. Salah satu dampak jangka panjang yang paling signifikan adalah pukulan telak terhadap ekonomi Israel, yang selama ini dikenal sebagai Startup Nation, karena ekosistem teknologi tinggi yang berkembang pesat. Menurut analisis mendalam dari Israel Economic Policy Institute, IEPI, yang dirilis dalam laporan khusus, kerugian 300 triliun rupiah dari kehancuran menara tersebut hanyalah permulaan. Kerugian sesungguhnya terletak pada hilangnya kepercayaan investor, ujar Dr. Gideon Levy, Kepala Ekonom IEPI, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Calcalist. Perusahaan-perusahaan teknologi multinasional, yang selama ini melihat Tel Aviv sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi, kini akan berpikir dua kali. Risiko geopolitik telah meningkat secara drastis, dan modal adalah pengecut. Ia akan lari ke tempat yang lebih aman. Kita bisa melihat eksodus modal dari sektor teknologi dalam beberapa bulan mendatang. Laporan tersebut memperkirakan bahwa jika situasi tidak stabil, Israel bisa kehilangan hingga 50 miliar dolar investasi asing langsung dalam kurun waktu 1 tahun, yang akan memicu resesi ekonomi yang parah. Selain itu, serangan ini juga akan mengubah secara drastis strategi pertahanan Israel. IDF, yang selama ini bangga dengan kemampuan pertahanan udara superiornya, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa sistem Iron Dome dan Arrow 3, meskipun canggih, tidak kebal terhadap rudal hipersonik. Ini adalah akhir dari era Iron Dome, kata mantan Kepala Intelijen Militer Israel, Mayor Jenderal Yossi Kuperwasser, dalam sebuah diskusi panel di Institute for National Security Studies, INSS. Kita harus berinvestasi besar-besaran dalam teknologi pertahanan rudal generasi berikutnya. Ini akan membutuhkan triliunan dolar dan waktu bertahun-tahun untuk membangun sistem yang mampu menandingi ancaman baru ini. Beban finansial ini akan menjadi pukulan berat bagi anggaran negara. Kuperwasser juga berpendapat bahwa Israel harus mengembangkan kemampuan serangan ofensif yang lebih canggih dan tidak terdeteksi untuk membalas Iran. Dampak jangka panjang lainnya adalah perubahan dalam peta politik di Timur Tengah. Serangan ini telah memperlihatkan kepada dunia bahwa Iran memiliki kemampuan militer yang jauh lebih maju dari yang diperkirakan, menempatkannya sebagai kekuatan regional yang setara, jika tidak lebih superior, dari Israel dalam beberapa aspek. Iran telah mengirimkan pesan bahwa mereka tidak akan lagi takut untuk bertindak di luar bayang-bayang, tulis Dr. Vali Nasr, pakar Timur Tengah dari Johns Hopkins University, dalam artikelnya di Foreign Policy. Ini akan mengubah dinamika kekuatan di seluruh kawasan. Negara-negara Arab moderat, yang telah menjalin hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords, kini akan mempertanyakan apakah Israel benar-benar bisa melindungi mereka dari Iran. Ini bisa melemahkan aliansi yang baru terbentuk itu. Di sisi lain, serangan ini dapat mengkonsolidasikan kembali koalisi pro-Iran yang dipimpin oleh Hizbullah, Hamas, dan milisi di Irak dan Suriah. Kemenangan moral yang dirasakan oleh kelompok-kelompok ini akan memicu gelombang rekrutmen baru dan meningkatkan semangat perlawanan mereka. Untuk para pendukung kami, kehancuran Menara Azrieli adalah bukti bahwa entitas Zionis tidak terkalahkan, ujar seorang komandan Hizbullah yang diwawancarai oleh Al-Mayadeen, sebuah stasiun televisi Lebanon yang pro-Iran. Kami akan menggunakan ini sebagai inspirasi untuk terus berjuang demi pembebasan. Secara sosial dan psikologis, serangan ini akan meninggalkan bekas luka mendalam pada masyarakat Israel. Rasa aman yang selama ini menjadi ciri khas mereka telah sirna. Kami tumbuh dengan keyakinan bahwa negara ini adalah tempat yang aman, dikelilingi oleh tentara terkuat di dunia, kata seorang sosiolog dari Ben Gurion University of the Negev, Dr. Talia Horowitz. Generasi muda akan tumbuh dengan ketakutan baru ini. Ini akan memengaruhi segalanya, dari bagaimana orang-orang memilih tempat tinggal hingga bagaimana mereka membuat keputusan tentang masa depan mereka. Ini adalah trauma yang akan memakan waktu lama untuk sembuh. Horowitz juga memprediksi peningkatan ketegangan sosial dan politik di dalam negeri, dengan kritik yang lebih keras terhadap pemerintah atas kegagalan intelijen dan pertahanan. Akhirnya, serangan ini telah membuka babak baru dalam konflik yang tidak memiliki akhir yang jelas. Apakah ini akan menjadi awal dari perang besar-besaran? Atau akankah kedua belah pihak berhasil menahan diri dan kembali ke perang bayangan? Apapun skenarionya, satu hal yang pasti,
dunia telah berubah pada pagi hari ini. Kehancuran Menara Azrieli adalah sebuah peringatan bahwa konflik yang dulunya dianggap sebagai regional, kini memiliki konsekuensi global, dan bahwa senjata modern telah menghapus batasan antara medan perang dan kota-kota sipil. Babak baru ini tidak hanya penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga dengan bahaya yang sangat nyata.